Hai people, selamat pagi. Selamat datang di kelas Psikologi Kepribadian 2. Hari ini bersama kelompok 8 kita akan membahas salah satu tokoh psikologi yang tentu saja sangat familiar buat teman-teman. Siapakah beliau? Ya, Albert Bandura. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baik kalau kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, bisa dilanjutkan masing-masing. Oke deh. Sebelum masuk ke materi, akankah lebih baik kalau kita berkenalan dulu? Mungkin teman-teman udah kenal sih, ya pastinya. Tapi ya formalitas kita berkenalan dulu ya. Yang pertama di sini ada Viva Lutfi, lalu ada Agnes Yunita Mare, terus ada Anggi Malviro dan ada Alicia Mutiara. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke materi. Hop. Hai, di sini bersama Afifa dan di sini aku bakal jelasin tentang latar belakang tokoh. Latar belakang siapa? Ya tentu saja Albert Bandura. Beliau dilahirkan pada 4 Desember 1925 di Mander, salah satu kota kecil di daratan utara Alberta. Beliau tumbuh sebagai anak laki-laki yang cuma satu-satunya di keluarga ya, dan punya 5 kakak perempuan. Nah, kedua orang tuanya dan juga Albert Bandura bersama kakaknya itu sempat hijrah, bermigrasi dari Eropa Timur gitu. Bandura ini didukung oleh kakak-kakaknya untuk menjadi mandiri dan bergantung pada diri sendiri. Sampai akhirnya Bandura pun masuk sekolah, tapi sekolahnya tuh agak kekurangan gitu guys. Gimana ya? Kayak fasilitasnya tuh agak kurang gitu loh, dan gurunya tuh cuma ada dua. Cuma dua loh, gurunya cuma ada dua untuk mengajar semua kurikulum di situ. Nah, dalam lingkungan kayak gini, proses belajar tuh bergantung pada inisiatif para pelajarnya. Situasi yang cocok banget sih kalau buat pelajar yang brilian kayak Albert Bandura ya. Tapi nggak cuma Bandura, pelajar lain juga terlihat sangat berkembang dalam atmosfer kayak gini, gitu. Hampir semua teman sekelas Bandura tuh bisa masuk ke university. Pencapaian yang kayak gini, maksudnya kayak masuk university di tahun 1940-an tuh sesuatu yang bukan biasa gitu. Sebelum masuk university, Bandura sempat kerja ya di daerah Alaska, di Yukon. Sampai akhirnya Bandura masuk ke University of British Columbia di Vancouver. Vancouver itu di mana? Vancouver itu ada di Kanada. Aku nggak tahu sih, aku cuma pengen ngasih tahu aja kalau Vancouver itu ada di Kanada. Oke, keputusan Bandura buat menjadi seorang psikolog itu cukup tidak disengaja ya. Hal tersebut terjadi karena kejadian yang tidak direncanakan. Jadi, kita cerita. Waktu di universitas, Bandura bepergian ke kampus dengan mahasiswa kedokteran dan teknik. Jadi itu tuh pagi ya. Kegiatan pagi itu biasanya dilakuin sama mahasiswa kedokteran sama teknik. Cuman Bandura tuh nggak suka kalau nggak ngapa-ngapain. Jadi Bandura memutuskan untuk ikut ke salah satu kelas. Itu kebetulan waktu itu ada kelas psikologi yang buka, jadi Bandura ikut. Terus habis itu Bandura tertarik deh sama psikologi dan akhirnya memilih jurusan psikologi begitu. Lalu setelah 3 tahun Bandura lulus dari British Columbia, habis itu mau lanjut ke pasca sarjana psikologi klinis di University of Iowa, terus menyelesaikan gelar masternya pada tahun 1951, mendapatkan gelar PhD. Lalu ia menghabiskan 1 tahun di Wichita, menyelesaikan hubungan kerja pasca sarjana program doktornya di Wichita Guidance Center. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi di Stanford University.
Bandura telah mengetuai lebih dari selusin posisi dalam perkumpulan ilmiah yang bergengsi. Contohnya apa? Ada American Psychological Association, Western Psychological Association, Canadian Psychological Association, dan masih banyak lagi ya. Terus habis itu Bandura juga mendapat lebih dari selusin gelar kehormatan dari berbagai university bergengsi di seluruh dunia. Bandura juga punya banyak buku yang dipublis ya teman-teman. Salah satunya aja nih ada Social Learning Theory itu pada tahun 1977 dan ya pokoknya masih banyak lagi. Mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri buku-buku yang diterbitin sama Albert Bandura begitu. Sampai akhirnya Albert Bandura tutup usia pada usianya yang ke-95 tahun. Pada tahun ini, ya benar, 2021 tepatnya, 29 Juli 2021. Nah, jujur ya teman-teman, jujur. Aku tuh baru tahu kalau Albert Bandura tuh baru meninggal. Maksudnya waktu waktu hari meninggalnya itu loh, aku tuh baru tahu kalau Albert Bandura tuh baru meninggal gitu. Karena selama ini aku berpikir kalau Albert Bandura tuh udah meninggal begitu. Apakah aku aja yang kayak gini? Oke, lanjut next ke materi selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke teori kepribadian oleh Albert Bandura. Yang pertama, di sini kita masuk ke konsep teori belajar sosial. Social Learning Theory oleh Albert Bandura ini didasarkan pada 3 hal. Apa aja sih? Yang pertama itu ada determinis resiprokal, pendekatan yang mengatakan kalau tingkah laku manusia tuh berbentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antar determinan kognitif, behavioral, sama lingkungan. Nah, di sini individu tuh menentukan atau mempengaruhi tingkah laku dengan mengendalikan kekuatan lingkungan. Tapi individu juga dikendalikan oleh kekuatan lingkungan itu. Jadi ya begitu timbal balik. Determinis resiprokal itu konsep yang penting banget dalam teori belajar sosial Bandura yang menjadi pijakan dalam memahami tingkah laku. Teori belajar sosial menggunakan saling determinis sebagai prinsip dasar untuk menganalisis fenomena psikososial dari berbagai tingkat kompleksitas, dari perkembangan intrapersonal hingga tingkah laku interpersonal serta fungsi interaktif dari organisasi dan sistem sosial. Yang kedua, itu ada tanpa reinforcement. Bandura memandang teori Skinner sama Hull itu terlalu bergantung pada reinforcement. Kalau menurut Bandura, reinforcement itu penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku itu dilakukan berulang atau enggak. Tapi itu bukan satu-satunya yang membentuk tingkah laku individu ya. Individu itu dapat belajar dengan melakukan observasi, mengamati, habis itu ditiru. Belajar melalui observasi tanpa reinforcement yang terlibat berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Hal itu merupakan pokok teori dari teori ini, ya teori belajar sosial. Dan yang terakhir ada kognisi dan regulasi diri. Konsep Bandura itu menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri. Self-regulation. Memengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan memberikan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Kemampuan kecerdasan untuk berpikir simbolik menjadi sarana yang kuat untuk menangani lingkungan. Misal, dengan menyimpan pengalaman di ingatan kita dalam wujud verbal, itu menjadi gambaran imajinasi untuk kepentingan tingkah laku di masa yang akan datang. Kemampuan untuk mengembangkan secara imajinatif, hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang, mengembangkan strategi tingkah laku yang membimbing ke arah tujuan jangka panjang. Gitu teman-teman, semoga paham ya. Abis ini bakal dilanjutin sama rekanku. Oke, segitu aja dari aku. Makasih. Baik, saya Anggia NIM 17 izin melanjutkan penjelasan mengenai sistem diri atau self system. Nah, di sini berbeda dengan Skinner yang teorinya tidak memiliki konstruk self. Bandura meyakini bahwa
pengaruh yang ditimbulkan oleh self menjadi salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan. Nah, dengan kata lain, self diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Nah, saling determinis menunjukkan bahwa semua hal itu saling berinteraksi, di mana pusatnya adalah sistem self. Nah, sistem self ini bukanlah unsur psikis yang mengendalikan tingkah laku, tapi mengacu kepada struktur kognitif yang memberikan pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Nah, pengaruh self ini tidaklah otomatis atau mengatur tingkah laku secara otonom, tetapi self ini menjadi bagian dari sistem interaksi resiprokal. Nah, bisa teman-teman lihat di yang gambar sudah ada di slide. Nah, itu menunjukkan hubungan antara tingkah laku, pribadi, lingkungan menurut Pavlov, Skinner, Lewin, dan Bandura. Nah, yang pertama, menurut Pavlov mengatakan bahwa lingkungan menjadi variabel tunggal yang menentukan tingkah laku dari individu. Nah, yang kedua, dari Skinner mengatakan bahwa pribadi itu memengaruhi tingkah laku melalui manipulasi lingkungan. Sedangkan menurut Lewin, pribadi dan lingkungan adalah dua variabel independen yang mempengaruhi tingkah laku individu. Sedangkan menurut Bandura, pribadi, lingkungan, dan tingkah laku itu saling memengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, mengenai regulasi diri. Kita ketahui bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir. Nah, yang kemudian digunakan untuk memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan atau tindakan manusia tersebut. Sebaliknya, dalam bentuk determinis resiprokal, artinya individu itu dapat mengatur sebagian dari tingkah lakunya. Menurut Bandura, akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri, di mana strategi reaktif ini akan digunakan individu untuk mencapai tujuan. Tetapi, ketika tujuan tersebut hampir tercapai, strategi proaktif akan menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Lalu, terdapat 3 proses yang bisa digunakan dalam regulasi diri, yaitu memanipulasi faktor eksternal, memonitor, dan mengevaluasi tingkah laku internal. Tingkah laku manusia itu sendiri merupakan pengaruh resiprokal dari faktor eksternal dan faktor internal. Di mana faktor eksternal itu memengaruhi regulasi diri dengan 2 cara. Yang pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan yang berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi kemudian membentuk standar evaluasi diri pada individu. Misalnya melalui orang tua dan guru. Seorang anak akan belajar baik buruk, tingkah laku yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, membuat anak akan mengembangkan standar yang bisa ia gunakan dalam menilai prestasi diri. Yang kedua, yaitu faktor eksternal memengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan atau reinforcement. Mungkin kita udah sering banget dengar kata reinforcement. Ya, intrinsik tak selalu bisa memberikan kepuasan pada individu. Oleh karenanya, individu itu membutuhkan intensif yang berasal dari lingkungan eksternal yang disebut penguatan atau reinforcement tadi. Nah, standar tingkah laku dan penguatan itu biasanya bekerja sama. Artinya ketika individu itu dapat mencapai suatu standar tingkah laku tertentu, maka ia memerlukan penguatan agar tingkah laku tersebut menjadi pilihan untuk dilakukan berulang kali. Selain faktor eksternal, terdapat juga faktor internal yang mana Bandura mengungkapkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, observasi diri. Nah, ini dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan, kuantitas penampilan, orisinalitas tingkah laku diri, dan lain-lain, di mana individu harus mampu memonitor performansinya meskipun tidak sempurna, karena orang lain cenderung memilih beberapa aspek dari tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah laku yang lain.
apa yang diobservasi seseorang tergantung kepada minat dan konsep dari diri orang tersebut. Terus yang kedua, proses penilaian atau mengadili tingkah laku. Nah, di sini individu itu akan melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadinya, membandingkan tingkah laku dengan norma standar yang ada, yang berlaku gitu di masyarakat, atau dengan tingkah laku orang lain. Nah, kemudian menilai berdasarkan pentingnya suatu dan memberi atribusi performansi. Standar pribadi dapat bersumber dari pengalaman mengamati model, misalnya yang kita amati itu orang tua atau guru yang terdekat dengan lingkungan kita misalnya, dan menginterpretasi balikan atau penguatan dari performansi diri tersebut. Kemudian, standar pribadi ini jumlahnya terbatas. Sebagian besar aktivitas harus dinilai dengan membandingkannya dengan ukuran eksternal, dapat berupa norma standar perbandingan sosial, perbandingan dengan orang lain, atau perbandingan secara kolektif. Nah, individu juga menilai suatu aktivitas berdasarkan arti penting dari aktivitas tersebut bagi dirinya gitu. Nah, akhirnya individu juga menilai seberapa besar pengaruh dirinya terhadap suatu performansi. Terus yang ketiga, reaksi diri afektif. Nah, berdasarkan pengamatan dan judgement tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya, individu akan mengevaluasi dirinya sendiri, positif atau negatif. Nah, yang kemudian akan menghadiahi atau menghukum dirinya sendiri. Bisa terjadi tidak muncul reaksi afektif karena fungsi kognitif membuat keseimbangan yang memengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi kurang bermakna secara individual. Kemudian mengenai efikasi diri atau self-effication. Nah, istilah ini juga mungkin sudah tidak asing di telinga teman-teman semua. Self-efficacy sendiri adalah penilaian diri apakah dapat melakukan suatu tindakan dengan baik atau buruk, benar atau salah, bisa atau tidak mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, bagaimana seorang individu itu bertingkah laku pada situasi atau kondisi tertentu itu bergantung kepada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif, khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinannya bahwa dia mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan yang sesuai diharapkan gitu. Nah, Bandura menyebutkannya keyakinan atau harapan diri ini sebagai efikasi diri dan harapan hasilnya disebut sebagai ekspektasi hasil. Nah, efikasi diri tadi merupakan keyakinan bahwa diri mempunyai kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan, sedangkan ekspektasi hasil merupakan perkiraan atau estimasi diri bahwa tingkah laku yang dilakukan itu dapat mencapai hasil tertentu. Efikasi diri ini berbeda dengan aspirasi atau cita-cita, karena cita-cita sendiri menggambarkan sesuatu yang ideal yang seharusnya dicapai, sedangkan efikasi diri menggambarkan penilaian kemampuan diri. Individu bisa memiliki ekspektasi hasil yang realistik, atau apa yang diharapkan sesuai dengan kenyataan hasil, atau tidak realistik, mengharap yang terlalu tinggi dari hasil nyata yang bisa dicapai. Individu dengan ekspektasi efikasinya tinggi atau percaya bahwa dapat mengerjakan sesuai tuntutan situasi dan kondisi dan harapan hasilnya realistik atau memperkirakan hasil sesuai dengan kemampuan, maka individu tersebut akan cenderung bekerja keras dan bertahan untuk mengerjakan tugas yang ia lakukan hingga selesai. Berikutnya, mengenai sumber efikasi diri. Dalam sistem Bandura, kunci perubahan tingkah laku adalah perubahan ekspektasi efikasi atau efikasi diri. Efikasi diri sendiri dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan, atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi dari 4 sumber, yang mana bisa teman-teman lihat di slide, yaitu yang pertama, pengalaman performansi, pengalaman vikarius, persuasi sosial, dan keadaan emosi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengalaman performansi. Artinya, prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu itu menjadi pengubah efikasi diri yang paling besar pengaruhnya. Prestasi di masa lalu yang bagus akan meningkatkan ekspektasi efikasi pada individu. Begitupun sebaliknya, kegagalan akan menurunkan tingkat efikasi diri.
Dalam mencapai sebuah keberhasilan, tentu akan memberikan dampak efikasi yang berbeda-beda tergantung pada proses pencapaiannya. Misalnya, semakin sulit tugas nih. Nah, maka ketika berhasil, maka akan membuat efikasi itu semakin tinggi. Selanjutnya, ketika mengerjakan tugas itu secara sendiri dibandingkan kerja kelompok, maka hal itu akan lebih meningkatkan efikasi diri. Kemudian kegagalan itu akan menurunkan efikasi apabila individu sudah merasa ia mengerjakan sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Kegagalan dalam suasana emosional atau stres, dampaknya tak seburuk ketika individu merasa kondisinya dalam kondisi yang optimal. Selanjutnya, kegagalan sesudah orang memiliki keyakinan efikasi yang kuat, dampaknya tak seburuk jika kegagalan itu terjadi pada orang yang keyakinan efikasinya belum kuat. Dan yang terakhir, orang yang biasa berhasil, ketika mengalami suatu kegagalan, maka hal tersebut tidak memengaruhi efikasi diri. Yang kedua adalah pengalaman vikarius. Nah, hal ini diperoleh melalui model sosial. Efikasi diri sendiri akan meningkat saat mengamati keberhasilan orang lain. Begitupun sebaliknya, efikasi diri akan menurun jika melihat orang lain dengan kemampuan yang kira-kira menurutnya setara dengan dirinya itu mengalami kegagalan. Apabila figur yang diamati berbeda dengan diri yang mengamati, maka pengaruh vikarius tidaklah sangat besar. Sebaliknya, ketika pengamat itu mengamati kegagalan fitur yang setara dengan dirinya, bisa jadi orang tersebut tidak mau mengerjakannya, seperti hal yang sudah dilakukan oleh figur yang ia amati gitu dalam jangka waktu yang lama. Terus yang ketiga, persuasi sosial. Nah, pengaruh dari sumber ini tuh terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat, persuasi dari orang lain dapat memengaruhi efikasi diri pada individu. Kondisi tersebut adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi, sifat realistik dari apa yang dipersuasikan. Dan yang terakhir adalah keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu situasi tertentu akan memengaruhi efikasi diri individu di situasi tersebut. Nah, emosi yang kuat, takut, cemas, stres gitu dapat mengurangi tingkat efikasi diri pada individu. Tapi bisa saja peningkatan emosi yang tidak berlebihan dapat meningkatkan efikasi diri. Perubahan tingkah laku akan terjadi apabila sumber ekspektasi efikasinya berubah. Pengubahan self-efikasi banyak digunakan untuk memperbaiki kesulitan dan adaptasi tingkah laku individu yang mengalami berbagai masalah behavioral. Kemudian, efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Menurut Bandura, sumber pengendali tingkah laku adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Artinya, satu sama lain itu saling memengaruhi. Efikasi diri merupakan variabel pribadi yang penting. Jika digabungkan dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi, maka akan menjadi penentu penting tingkah laku di masa yang akan datang. Berbeda dengan konsep diri oleh Rogers yang bersifat kesatuan umum, efikasi diri ini bersifat fragmental. Setiap individu memiliki efikasi diri yang berbeda-beda pada situasi yang berbeda pula, tergantung kepada 3 hal, yaitu yang pertama, kemampuan yang dituntut oleh situasi yang berbeda. Nah, yang kedua, kehadiran orang lain, khususnya misalnya kehadiran saingan pada situasi tersebut. Yang ketiga, adalah keadaan fisiologis dan emosional. Misalnya individu itu mengalami kelelahan, terus apatis, mengalami kecemasan, murung, dan lain-lain. Kemudian, efikasi yang tinggi atau rendah yang dikombinasikan dengan lingkungan yang responsif atau tidak akan menghasilkan 4 kemungkinan prediksi tingkah laku yang bisa teman-teman lihat pada tabel di slide ini. Yang pertama, ketika efikasi pada individu itu tinggi dan lingkungan ada itu responsif, maka prediksi hasil tingkah lakunya akan yaitu sukses melakukan tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki individu tersebut. Yang kedua, ketika efikasi diri itu rendah dan ditambah juga lingkungan yang tidak responsif, maka tingkah lakunya adalah berupa depresi ketika melihat orang lain sukses pada tugas yang dianggap individu tersebut sulit.
Lalu yang ketiga, ketika efikasi diri individu itu tinggi dan tetapi lingkungannya itu tidak responsif, maka ia akan berusaha keras untuk mengubah lingkungan itu menjadi responsif, melakukan protes, aktivitas sosial, bahkan memaksakan perubahan pada lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, ketika efikasi dirinya rendah dan tetapi lingkungannya itu responsif, maka individu itu akan menjadi apatis, pasrah, merasa tidak mampu. Nah, berikut pembahasan terakhir mengenai efikasi sebelum lanjut ke subtopik berikutnya, yaitu efikasi kolektif. Efikasi kolektif adalah keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Hal ini bukanlah jiwa kelompok, tetapi lebih ke sebagai efikasi pribadi, tapi dari banyak orang gitu yang bekerja bersama-sama. Nah, Bandura berpendapat bahwa individu berusaha mengendalikan kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Di mana efikasi diri dan efikasi kolektif ini bersama-sama untuk saling melengkapi untuk mengubah gaya hidup atau perilaku dari individu. Efikasi kolektif ini timbul biasanya berkaitan dengan masalah-masalah perusakan hutan, kebijakan, perdagangan internasional, perusakan ozon, bencana alam, kemajuan teknologi, birokrasi, hukum dan kejahatan, dan lain-lain. Kemudian untuk subtopik berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Agnes Yunita Simaremare akan menjelaskan dinamika kepribadian. Menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang memiliki dua sumber, yaitu gambaran hasil masa yang akan datang dan harapan keberhasilan yang didasarkan pada pengalaman, menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan antaranya. Dengan lain, harapan mendapat reinforcement pada masa yang akan datang dapat memotivasi individu untuk bertingkah laku tertentu. Selain itu, dengan menetapkan tujuan atau tingkat performansi yang diharapkan dan kemudian mengevaluasi performansi tersebut, individu juga akan termotivasi dalam bertingkah laku pada tingkat tertentu. Bandura setuju bahwa penguatan dapat menjadi penyebab belajar. Namun, individu juga dapat belajar dengan penguat yang diwakilkan atau vicarious reinforcement, yaitu dengan mengamati orang lain yang mendapat penguatan dapat membuat individu pengamat ikut puas dan berusaha belajar agar menjadi seperti orang yang diamati tersebut. Selanjutnya ada penguatan yang ditunda atau expectation reinforcement. Di sini individu terus-menerus belajar tanpa mendapatkan penguatan karena yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada tanpa penguatan atau beyond reinforcement, yaitu belajar tanpa reinforcement sama sekali, mirip dengan konsep otonomi fungsional dari Allport. Ekspektasi penguatan dapat dikembangkan dengan mengenali dampak dari tingkah laku, pengamatan terhadap praktik menganjar dan menghukum orang lain yang ada di lingkungan sosial, serta mengganjar dan menghukum tingkah lakunya sendiri. Individu mengembangkan standar pribadi berdasarkan standar sosial melalui interaksinya dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan dapat mengganjar atau menghukum tingkah lakunya sendiri dengan menerima diri atau mengkritik diri. Penerimaan dan kritik ini memiliki peran yang sangat besar dalam mengarahkan tingkah laku, sehingga tingkah laku tersebut dapat menjadi konsisten atau tidak terus-menerus berubah akibat adanya perubahan sosial. Berikutnya ada perkembangan kepribadian, yaitu dalam teori Bandura, belajar melalui observasi. Menurut Bandura, banyak proses belajar yang terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Belajar melalui observasi dianggap lebih efisien daripada belajar melalui pengalaman langsung. Seperti modeling, tapi modeling yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi modelingnya melibatkan pengurangan atau penambahan dalam perilaku yang diamati, menggeneralisasi berbagai pengamatan, juga melibatkan proses kognitifnya. Modeling tingkah laku baru, yaitu orang biasa dapat mendapat tingkah laku baru melalui modeling karena adanya kemampuan kognitifnya. Selanjutnya, modeling mengubah tingkah laku.
Modeling memiliki dua macam dampak. Pertama, tingkah laku yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki. Yang kedua, tingkah laku yang tidak diperoleh secara sosial, dampaknya tergantung apakah tingkah tersebut diganjar atau dihukum. Modeling memiliki dua macam. Modeling pertama yaitu modeling simbolik. Misalnya, seseorang bisa saja terpengaruh oleh model dalam sebuah film atau di televisi, sajian berpotensi sebagai sumber dari model. Kedua, modeling conditioning. Modeling dapat digabung dengan conditioning klasik menjadi vicarious classical conditioning. Berikutnya ada faktor-faktor dalam belajar melalui observasi. Menurut Bandura, ada 4 proses penting dalam observasi, yaitu yang pertama, attention process. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamatan pada modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting dari tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. Yang kedua, ada representation process. Perilaku yang ditiru disimbolisasikan dalam memori. Yang ketiga, ada behavior prediction process, yakni setelah mengamati dan memprosesnya dalam ingatan, seseorang akan meniru tingkah laku tersebut. Yang keempat, motivation and reinforcement process, yaitu belajar melalui cara ini bisa lebih efektif dengan adanya motivasi yang tinggi dari si pengamat untuk meniru perilaku modelnya. Motivasi juga ditentukan oleh kesesuaian antar karakter pengamat dengan modelnya. Selanjutnya, yang terakhir dari subbab perkembangan kepribadian, ada dampak belajar. Setiap kali sebuah respon dibuat, maka akan ada konsekuensinya, baik ataupun buruk. Konsekuensi dari tiap respon memiliki beberapa fungsi. Yang pertama dapat sebagai pemberi informasi, selanjutnya dapat menjadi motivasi tingkah laku yang akan datang, dan terakhir dapat menjadi pengertian dari tingkah laku. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Alicia Mutiara, nomor 13, akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Saya akan menjelaskan mengenai perilaku disfungsi. Menurut Bandura, terapi perilaku itu efektif dalam mengurangi kecemasan. Tapi masalah pokoknya adalah orang itu tuh kadang merasa tidak mampu untuk menangani situasi tertentu secara efektif. Nah, salah satu konsep Bandura yaitu triadic reciprocal causation berasumsi bahwa perilaku dipelajari sebagai hasil interaksi manusia, lingkungan, dan faktor perilaku. Tidak terkecuali juga dengan perilaku disfungsi. Perilaku disfungsi yang pertama adalah depresi. Tingginya standar dan tujuan personal dapat berpengaruh pada pencapaian dan kepuasan diri. Ketika seseorang menempatkan tujuan yang semakin tinggi, maka peluang gagalnya juga akan semakin tinggi. Kegagalan atau hasil yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan tadi membuat seseorang itu dapat mengalami depresi. Dalam keadaan depresi, seorang akan menilai rendah apapun pencapaiannya. Bahkan ketika orang lain menganggap sesuatu itu sebagai sebuah keberhasilan, orang yang dalam keadaan depresi akan menganggapnya sebagai sebuah kegagalan. Nah, penderita menempatkan standar yang terlalu tinggi atas keadaan efikasi dirinya. Kemudian, perilaku disfungsi yang kedua adalah fobia. Fobia yaitu sebuah ketakutan yang cukup kuat dan bertahan serta mempunyai efek yang cukup parah dalam kehidupan sehari-hari. Fobia dipelajari melalui kontak langsung. Kemudian, perilaku disfungsi yang terakhir adalah agresi. Perilaku agresi pada titik yang ekstrim dapat menjadi sebuah perilaku disfungsi. Menurut Bandura, agresi diperoleh dari pengamatan atau pengalaman langsung dengan reinforcement positif atau negatif, latihan atau instruksi, dan keyakinan yang abstrak. Lalu selanjutnya ada psikoterapi. Menurut Bandura, perilaku menyimpang itu muncul atas dasar prinsip pembelajaran kognisi sosial dan bertahan karena sejumlah cara secara terus-menerus untuk memenuhi suatu tujuan. Sama halnya dengan emosi yang dapat diperoleh secara langsung, untuk menghilangkan tingkah laku menyimpang itu juga dapat dilakukan secara langsung. Nah, terapi yang dilakukan Bandura ini namanya terapi kognitif sosial yang bertujuan untuk memperbaiki regulasi diri. Berikut ada 3 keefektifan suatu treatment.
Yang pertama ada tingkat induksi perubahan, yaitu dikatakan efektif jika dapat mengubah sebuah perilaku. Kedua, tingkat generalisasi, yaitu memungkinkan terjadinya generalisasi. Dan yang ketiga adalah tingkat pemeliharaan, yaitu sering terjadi perilaku positif. Hasil terapi berubah kembali menjadi tingkah laku negatif. Nah, Bandura mengusulkan ada 3 macam perawatan dasar. Yang pertama adalah pemodelan secara tidak langsung dan bersifat terlihat, yaitu dengan cara seseorang akan melihat model secara langsung ataupun rekaman, kemudian mengobservasi perilaku yang mengancam. Nah, pemodelan ini tuh sering menjadi dorongan dan membuat kecemasan lebih berkurang. Kemudian yang kedua adalah pemodelan kognitif dan bersifat tidak terlihat. Dengan cara terapis akan meminta klien untuk memvisualisasi model yang melakukan perilaku yang ditakuti. Kemudian yang terakhir ada kemahiran yang ditetapkan, yaitu dengan cara mengajari klien melakukan perilaku yang sebelumnya ditakuti. Nah, Bandura itu telah mendemonstrasikan bahwa setiap strategi yang sudah saya sebutkan tadi itu dapat menjadi efektif dan lebih kuat apabila dilakukan secara terpadu satu sama lain. Kemudian kita masuk ke analisis tokoh Billy Milligan menurut teori Bandura. Analisis yang pertama ada analisis berdasarkan teori belajar sosial. Nah, yang pertama ada determinis resiprokal. Pendekatan ini menyatakan adanya hubungan timbal balik antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Individu menentukan tingkah lakunya dengan mengendalikan kekuatan lingkungan, tetapi individu tersebut juga dikendalikan oleh kekuatan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan peristiwa hidup yang dialami oleh Billy Milligan, yang mana masa kecilnya selalu mengalami hal-hal traumatis seperti perceraian orang tua, menyaksikan ayahnya melakukan percobaan bunuh diri, perlakuan kekerasan oleh ayah tirinya kepada Billy dan ibunya, serta pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Dalam konsep ini, lingkungan sangat berpengaruh pada intrapersonal dan tingkah laku Billy Milligan. Kemudian yang kedua ada tanpa reinforcement. Bandura meyakini bahwa sebuah tindakan dapat muncul tanpa adanya penguatan atau reinforcement dan hanya dengan mengamati, kemudian mengulangi perbuatan tersebut. Nah, dalam kasus ini Billy Milligan mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya yang akhirnya membuat Billy Milligan melakukan pelecehan seksual terhadap 3 wanita saat ia dewasa. Hal ini juga membuat Billy Milligan ditangkap dan menghebohkan warga Amerika. Selain itu, salah satu kepribadian Billy Milligan yaitu Phil adalah seorang homoseksual yang mana kepribadian ini muncul setelah Billy Milligan mengalami pelecehan oleh ayah tirinya. Lanjut ke analisis kedua yaitu sistem diri atau self system. Bandura meyakini bahwa pribadi, lingkungan, dan tingkah laku itu saling mempengaruhi. Terbukti dengan kasus Milligan, lingkungan masa kecilnya sangat mempengaruhi tindakan Billy saat remaja sampai dewasa. Billy melakukan banyak tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan sama sekali tidak merasa bersalah. Kemudian ke analisis ketiga yaitu regulasi diri. Regulasi diri itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Dalam kasus Billy Milligan, faktor eksternal sangat mempengaruhi regulasi diri seorang Billy Milligan. Bagaimana lingkungan yang buruk tadi berinteraksi dengan Billy sehingga membentuk penilaian diri Billy menjadi rendah. Pengalaman masa lalu Billy membuatnya merasa apa yang dia lakukan adalah hal yang wajar dan tidak salah. Selain itu, Billy melakukan semua tindakannya itu secara tidak sadar. Hal ini menyebabkan Billy tidak dapat mengevaluasi dirinya sendiri dan ketidakmampuan memberi self-punishment. Lalu analisis yang terakhir adalah self-efficacy atau self-effication. Rendahnya dukungan yang diberikan lingkungan Billy, terutama keluarga kepadanya, menyebabkan
efikasi diri Billy menjadi rendah. Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi efikasi diri seorang Billy Milligan yaitu yang pertama ada faktor sosial. Billy tidak mendapatkan dorongan dari sosial untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada pengalaman vikarius. Orang tua yang seharusnya menjadi panutan atau role model untuk Billy justru malah melakukan hal sebaliknya dan menghancurkan harapan Billy akan hidupnya serta meninggalkan rasa trauma. Kemudian yang ketiga, ada keadaan emosi. Billy Milligan didiagnosis memiliki 24 kepribadian dalam dirinya. Tentu gangguan ini menyebabkan stres dan kecemasan yang tinggi pada Billy. Terbukti ia semakin menarik dirinya dari lingkungan sosial. Nah, faktor-faktor tersebut yang menyebabkan self-efikasi Billy Milligan itu rendah dan membuatnya tidak memiliki harapan untuk hidup sehingga melakukan beberapa percobaan bunuh diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan atensi dari teman-teman. Dan silakan bertanya.